Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allah biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu senang kalian dalam keadaan sehat. Semoga kalian selalu semangat untuk belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba kayaknya pimpin doa ya. Farhan. Sebelum belajar, langkah baik kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa Oke, selesai. terima kasih Farhan. Sebelum belajar, ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? TB. Mana TB? Tahu. Oke, ibu absen dulu ya. Nida, hadir bu. Meli, hadir. Farhan. Hadir. Kita akan belajar daerahku dan kekayaan alamnya. Dari daerahku dan kekayaan alamnya, itu ada menjelaskan kekayaan alam di daerah sekitar, menjelaskan hubungan kenampakan alam dan kehidupan masyarakat, lalu menjelaskan sikap peduli terhadap kelestarian alam. Nah, tadi kan kalian sebelum berangkat melihat, ada yang melihat pohon nggak? Atau sungai? Siapa yang melihat pohon? Tuh. Siapa yang melihat sungai sebelum berangkat? Ada gunung nggak tadi sebelum berangkat? Melihat gunung? Ada. Itu. Oke. Teman-teman, Menurut kalian, benda-benda tersebut berguna untuk kehidupan sehari-hari? dia berguna Apa contohnya? menghasilkan oksigen, Ya, betul. Terima kasih, Farhan. Ada lagi? Kalian ada yang tahu? Apa ya? mengaliri sawah, sungai mengaliri sawah. Itu. Ada lagi? Mengaliri Terus gunung. untuk Untuk apa? tempat hewan tinggal. Tuh. Ada lagi? Sudah. Ya, Nah, anak-anak selanjutnya itu kita akan membahas tentang anak-anak selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kekayaan alam. Kekayaan alam adalah sebuah sumber daya yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di lingkungan kalian kekayaannya apa nih? Kan kalian tinggal di daerah yang pegunungan. Itu menghasilkan apa di pegunungan? Padi, hasil tani, buah, terus ikan. Nah, jadi kalau misalkan di pegunungan itu menghasilkan kekayaan tadi seperti padi-padian, tanaman, pertanian. Nah, kalau sedangkan misal tinggal di daerah pesisir pantai itu menghasilkan apa? Ikan. Nah, terus kerang, terus apa? Terus ada garam. Dan mayoritasnya itu pekerjaannya yaitu nelayan. Nah, betul kalau misalkan di ibu kota nih di daerah terpencil rata-rata industri, jadi pekerjaannya pun rata-rata menjadi karyawan. Nah, berarti kekayaan alam di Indonesia itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi alam di Indonesianya. Betul. Nah, ini kenampakan alam. Kenampakan alam adalah berbentuk permukaan bumi. Tadi ada gunung-gunung, daratan rendah, pantai, laut, terus sungai, danau, waduk. Di kalian ada pegunungan nggak? Ada. Apa? Ciremai. Kalian termasuk daratan rendah apa dataran tinggi? Dataran tinggi. Di kalian ada pantai nggak? Nggak ada. Pangandaran. Terus di kalian ada laut nggak? Nggak ada. Soalnya kita tinggal di daerah pegunungan. Nah, di sungai kalian ada sungai nggak? Ada. Nah, waduk ada nggak? Ada ya. Betul. Nah, ini daerah pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan untuk pertanian, perhutanan, pariwisata. Nah, contohnya itu ada di Puncak Bogor, Bromo, Jaya, terus ada yang tahu? Dieng. Nah, jadi mayoritas daerah pegunungan itu pasti pekerjaannya itu petani dan kekayaan alamnya itu seperti sayuran, hasil tani dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan, industri dan perdagangan. Nah, dataran rendah ini biasanya ada di ibu kota seperti industri, misalkan di kota-kota besar, contohnya ada di Jakarta, ada di Riau, sama ada di Karawang. Nah, selanjutnya ada pantai dan laut. Pantai dan laut itu dimanfaatkan untuk pariwisata, perikanan, transportasi dan perdagangan. Nah, contohnya itu ada di Bali, pantai selatan, terus ada di Laut Natuna. Tuh. Nah, selanjutnya ada danau dan waduk nih. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, irigasi, sama PLTA. Contohnya ada Danau Toba, Waduk Jatiluhur. Di sini ada waduk? Ada. Nah, betul. Nah, sungai juga dimanfaatkan untuk transportasi kalau misalnya sungai itu besar. Nah, terus ada perdagangan
sudah siap kok berdagang sih di sungai, bukan berdagang di sungai tapi melewati jalur perdagangan misalkan laut gitu. Jalur sungai. Nah, kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang penampakan alam di sekitar kita, kekayaan alam di sekitar kita. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, kalau misalnya penampakan alamnya tidak terjaga oleh kita, itu bagaimana? Sangat rusak. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang penampakan alam kekayaan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Ada yang mau maju nggak? Ayo, Bu. Boleh, ayo. Cara menjaganya atau melestarikannya, melestarikan sungai, pegunungan, boleh nanti ya, gantian. Tidak? Aku mau Ibu. Boleh. Aku bisa lihat. Oke, terima kasih Neiza. Baik Naiza, pinter Neiza. Alika mau? Boleh, iya. Terima kasih Naila. Alika boleh nih. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat yang udah maju dari Coba kita bahas nih, bagaimana cara melestarikannya. Yang pertama, tidak membuang sampah, betul? Betul. Kalau misalkan membuang sampah, sungainya menjadi kotor, waduknya menjadi kotor. Karena kan air itu sumber dari listrik juga, jadi harus dijaga. Kalau tidak ada waduk, tidak ada sungai, itu bagaimana ya? Yang kedua itu tidak menebang pohon sembarang. Nah, kalau misalnya menebang pohon sembarang, apa yang terjadi? Banjir, Ibu. Tsunami. Maksud Bu, tidak menebang pohon sembarangan. Betul. Nah, yang terakhir, tidak menangkap ikan berlebihan. Iya. Nanti ikannya nggak ada lagi. Iya, nanti ikannya tidak ada. Nanti kekayaan Indonesia semakin mengumpul. Dan tidak boleh menangkap ikan secara berlebihan ataupun ilegal. Pintar, tepuk tangan. Ini selanjutnya Ibu itu dapat surat. Nah, suratnya itu ternyata tersesat. Kita harus mengantarkannya kepada pemiliknya. Nah, jadi kalian pertama nanti membuka surat dulu. Nah, nanti di dalamnya itu ada alamat. Nanti kalian antarkan. Terus di dalamnya juga ada kartu-kartu. Ini tuh kartu-kartu kekayaan yang ada di sekitar lingkungan kita, kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, nanti itu kartunya tuh ditempel di sini. Kan ini ada tulisannya terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Misalkan padi, berarti ada terdapat banyak. Yang tidak ditemukan, misalnya apa yang tidak ada di daerah sini? Ikan kan ada. Kekayaan Indonesia yang tidak ada di sini seperti tambak sawit. Nah, sudah paham? Siap. Nah, kalau kalian sudah mengerti, Ibu punya masalah nih. Ternyata Ibu mendapatkan surat-surat yang tidak diketahui alamatnya. Nah, surat-surat ini nanti boleh bantu Ibu untuk menjawabnya. Boleh, Bu. Nah, kalau misalkan sudah terjawab alamatnya di mana, kalian bisa tempelkan di peta Indonesia ya alamatnya. Wow. Bagi dulu menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu kelompok pertama itu Dia dan Sehat. Kelompok kedua itu ada Naila dan Mary. Kelompok ketiga itu ada Aliska dan Neiza. Dan kelompok keempat itu ada Dini dan Dinda. Oke? Siap? Nah, jadi di dalam surat ini kalian nanti pertama buka dulu suratnya. Di dalamnya itu ada alamat yang harus kalian tebak. Di mana letak alamat surat ini. Lalu kalian membuka lagi, itu ada sebuah kekayaan alam di sekitar rumah kalian. Nah, kekayaan alamnya itu apakah ada atau tidak ada? Nah, kan di sini ada tabel. Itu sudah siapkan dalam suratnya itu ada tabel. Tabel terdapat dalam jumlah banyak di daerah khusus. Misal padi, berarti kan banyak ya, karena kita tinggal di daerah pegunungan. Semisal tidak ditemukan atau ditemukan dalam jumlah sedikit, misalnya itu seperti emas tambang, kan di kita tidak ada. Kalaupun ada dijual. Sudah mengerti? Mengerti. Nih, Ibu sudah bagikan kelompok ya, jadi mengerjakannya per kelompok. Apa semuanya paham? Paham tidak? Kalau tidak paham bisa tanyakan ke Ibu ya. Coba, udah disiapkan dulu ya petanya ya, agar kalian nanti bisa menempel. Ibu, iya. Kata saya ini buat apa? Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan itu kayak
kekayaan yang ada di rumah sekitar. Ini misalkan apa ini? Udang, di kalian ada atau tidak? Di kekayaan atau tidak ada? Tidak ada, berarti tempel di sini. Nah, apakah sudah pada paham? Nah, untuk jawaban suratnya itu nanti bisa ditempel di depan amplop yang dituliskan pulau mana itu mau dikirim suratnya, paham? Oke Bu, pulau mana? Iya, kan ada soal. Nah, itu soal itu suratnya mau dikirim kemana tuh? Kira-kira nanti jawabannya bisa ditulis di depan amplopnya. Coba kalau ada yang nggak paham bisa tanyakan ke ibu ya. Iya. Oh, paham? Ininya ditempel Bu. Iya, ditempel. Harus muat ya. Ada di ikan emas kan? Ibu ini ikan apa? Ikan emas kan? Iya, itu ikan emas. Sore. Ini posisinya kayak Nanggung, ya gini nih anak-anak, contohnya itu tempelnya seperti ini ya. Ini diisinya di daerah tempat kalian saja karena kan kita tidak tahu daerah di rumah kita itu seperti apa sebenarnya. Paham? Bagus, ya udah. Ibu ini belum. Habis sih tulisan anak-anak tulisan jawabannya yang besar ya biar terlihat. Tidak tahu pulau mana Ibu. Coba ibu bacakan ya. Halo, ada yang tahu kan nih? Jangan yang nggak tahu nih. Halo, namaku Amel. Aku tinggal di pulau yang paling luas di Indonesia. Pulau apakah itu? Kalimantan. Kalimantan. Berarti jawabannya Kalimantan. Udah ibu, sudah semua? Sudah. Coba siapa yang mau maju? Aliska sama Neza yang maju, kelompok. Siapa yang mau menjelaskan dan siapa yang mau menebak itu akan dikirim ke pulau mana? Aku yang menebak pulau. Oke, berarti Aliska silakan jelaskan dulu suratnya mau dikirim ke mana Nenek? Aku mau kirim satu Sulawesi. Pertanyaannya emang apa tadi? Pertanyaannya tuh. Aku ketinggalan. Ini pertanyaannya tuh. Dengar ya. Tinggalnya di sebuah pulau di tengah Indonesia. Pulau yang unik karena bentuknya seperti luka. Itu adalah pulau Sulawesi. Betul tidak? Betul. Suratnya mau diantar di Sulawesi emang yang mana sih? Sulawesi yang Yang dari. Sama gue. Coba tempelin. Iya, pinter. Berarti Aliska menjelaskan kekayaan alam yang ada di sekitar rumahnya. Aliska mau menjelasin bahwa di rumah Aliska di daerah aku banyak ikan emas, sama tanahnya banyak, udaranya, terus Ini tuh bukan udara, burung banget, sama kerbau, air sama cabai. Yang tidak ada di daerah Aliska itu ini bu waktu pala, terus tembakau, karet, sagu sama kedelai. Aliska tinggal di daerah apa berarti? Pegunungan. Pinter. Coba silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Ya. Coba anak-anak yang KPD-nya ibu kumpulin ya. Ibu mau periksa. Wah, tadi ibu sudah mengecek hasil KPD-nya. Ternyata kalian betul semua. Kalian keren banget sih. Tangan kita teman-teman. Speaking. Ya, nanti ya. Kita bahas next week dulu. Nah, kesimpulan dari materi yang ibu telah sampaikan, setiap daerah memiliki kenampakan alam dan kekayaan alam yang berbeda-beda, seperti pegunungan, pantai, danau. Kekayaan alam dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai sumber makanan, pekerjaan, pariwisata. Oleh karena itu kekayaan alam harus dimanfaatkan dengan bijak dan dijaga kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan masa depan. Siapa yang mau pulang? Oke, kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Coba kayaknya pimpin doa ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum pulang, ibu punya ice breaking. Ada yang tahu nggak ice breakingnya apa? Apa? Tepuk pulang, dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Oke, sekali lagi ya, yang semangat dan kompak, yang kompak bisa pulang duluan. Ayo sekali lagi, tepuk pulang, dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Pembelajaran hari ini telah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Pulangnya jangan lupa hati-hati. Langsung pulang ya, jangan main dulu dan baik-baik ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau tidak mengerti jangan lupa buka lagi bukunya, dibaca lagi ya. Iya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri. Saya Amelia Nur Hasanah. Saya Gita Lestari Agustin. Di sini kami akan membahas mengenai refleksi mahasiswa.
Pembelajaran microteaching ini menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan konstruktivisme berjalan dengan baik. Peserta kelas 4 terlihat aktif dan antusias karena pembelajaran dikemas melalui game edukatif yang mendorong keterlibatan siswa dalam diskusi dan pemecahan masalah. Adapun kelebihan pembelajaran ini meningkatnya keaktifan dan motivasi belajar siswa. Adapun kekurangannya terletak pada pembagian kelompok yang kurang efektif secara keseluruhan model dan pendekatan ini sesuai untuk kelas 4 karena mampu meningkatkan dan menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai refleksi mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.